إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat, hadirin sekalian rahimanallah wa iyyakum. InsyaAllah ta'ala malam hari ini kita akan mengkaji suatu disiplin ilmu yang sangat penting untuk diketahui oleh kaum muslimin. Ini merupakan pertemuan perdana. InsyaAllah akan kita kaji kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul wa karya Fadilatul Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin seorang ulama besar di Saudi Arabia yang lahir pada tahun 1347 Hijriyah dan wafat pada tahun 1421 atau tahun 2001 ya Masehi. Beliau seorang ulama yang masyhur, kelahiran Unaiza, belajar kepada para ulama di situ, dan yang paling nampak adalah beliau belajar kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh dan para masyayikh yang lain. Di antaranya adalah Syekh Nasir As-Sa'di rahimahumullahu ta'ala, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan beliau termasuk ulama yang dikenal luas di penjuru negeri, terutama di masa kontemporer ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada beliau, dan insyaAllah akan kita kaji kitab atau kutaib tentang muqaddimah, pengantar usul fiqih. Ayol ikhwah wal akhwat kaum muslimin wal muslimat, usul fiqih itu apa? Usul fiqih berasal dari dua kata. Yang pertama adalah usul, yang kedua adalah al-fiqh. Usul dan al-fiqh, sehingga dikenal usul fiqih. Usul itu maknanya adalah ma yubna alaihi ghairuhu, yakni apa yang dibangun di atasnya selainnya. Maksudnya adalah dia menjadi pokok, menjadi dasar. Dikatakan aslu syajarah, pokok pohon, yaitu apa? Akarnya. Akarnya dari pohon, maka dikatakan aslu asy-syajarah, asal dari pohon itu. Bayangkan kalau pohon tanpa akar, kira-kira gimana ikhwah? Ambruk, jatuh. Ini suaranya agak mendengung ya, nggak apa-apa. Pohon tanpa akar maka ambruk.
karena dialah yang menopang pohon tersebut. Itulah makna yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surah Ibrahim ayat 24, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah ka syajaratin tayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama. Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat permisalan kalimat thayyibah, ya, kalimat yang baik, seperti pohon yang baik pula. Asluha thabit, akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke atas. Wa far'uha bis sama. Jadi aslun itu bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya. Usul itu jamaknya. Aslun bentuknya mufrad, usul itu jamaknya. Di bahasa Arab seperti itu, Pak. Qalamun jamaknya aqlam. Jadi pena yang banyak disebut aqlam. Masjid, satu masjid. Kalau banyak masjid, masajid. Ya. Usul itu berasal dari kata aslun, jamaknya usul. Adapun fiqih, kita sering mendengar kata fiqih. Apa makna dari fiqih? Al-fiqhu secara lughah artinya al-fahm, pemahaman. Ya. Maknanya adalah pemahaman. Jadi orang yang faqih, orang yang faham. Ya. Faham itu betul-betul meresapi ilmu. Jadi betul-betul menggunakan akal untuk memahaminya, itu faham. Sebagaimana Allah singgung dalam surah Taha ayat 27-28, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli idhhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lepaskanlah ikatan dari lisanku, yakni kekakuan dari lisanku, yafqahu qawli, agar mereka paham terhadap ucapanku. Ini diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam, karena Nabi Musa ya tidak sefasih ya Nabi Harun. Ya, jadi ada kefasihan orang berbicara. Nabi Harun lebih fasih, lebih mudah dipahami oleh orang Nabi Musa. Ya, maka beliau berdoa kepada Allah, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu yakni memahami. Maka fiqih maknanya adalah al-faham. Adapun secara istilah fikih itu apa? Kita mengenal ada banyak ilmu Islam, ada akidah, ada akhlak, ada fiqih, ada hadis, ada tarikh. Tarikh apa? Sejarah. Ya, kalau fiqih itu apa? Ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah. Ini adalah pengertian yang paling afdal insyaallah taala, karena di antara idealnya sebuah pengertian adalah dua syarat, jami' mani'. Jami' mencakup seluruh pembahasannya, mani' menghalangi dari hal-hal yang tidak perlu di dalam sebuah pengertian. Ma'rifatul ahkami syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum
syar'i. Al-amaliyah yang sifatnya amal, ya, yang sifatnya amal. Min adillatiha, dari dalil-dalilnya. At-tafsiliyah, secara terperinci. Ya, sampai sini paham apa tidak? Belum. Fikih itu adalah mengenal hukum-hukum syar'i. Ya. Makanya kalau kita bahas kajian fikih, misalkan kemarin bahas hukum syar'i. Ya. Ada berapa hukum syar'i? Jumhur ulama menyampaikan hukum syar'i ada berapa? 5. Yang pertama wajib, sunnah, mubah, makruh, terakhir haram. Makanya kalau kajian fikih berulang-ulang itu makruh, haram, mubah, ya, wajib. Itu. Kalau fardu apa fardu? Fardu itu wajib. Ulama Hanafiyah menyampaikan fardu itu lebih tinggi daripada wajib. Kalau dalilnya pasti, qat'i, tidak ada keraguan di situ, maka hukumnya fardu. Tapi kalau melalui jalan ijtihad, maka maknanya adalah wajib. Ya, contoh salat 5 waktu menurut jumhur ulama, ya, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, salat 5 waktu fardu wajib sama. Ya, tapi kalau ulama Hanafiyah, salat 5 waktu itu hukumnya apa? Fardu, karena tidak ada keraguan terhadap hukum salat 5 waktu. Ya. Tapi kalau di situ ada ijtihad ulama menyimpulkan dalil, maka tidak pakai fardu bahasanya, tapi wajib. Ya, jadi fardu itu sama dengan wajib. Sebagaimana sunnah itu ada pengertian yang lain atau makna yang lain, seperti mustahab, mandub, nafilah. Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Salat qiyamul lail nafilah sebagai tambahan, ya, bukan berarti wajib. Jadi ya, nama lain dari sunnah. Ya. Nah, kalau halal dan haram, haram sudah kita pahami. Kalau halal maksudnya apa? Mubah. Kalau disebutkan halal dan haram, haram itu dilarang, mubah itu jadi halal. Halal itu mubah. Ya. Nah, jadi fikih itu pasti membahas 5 hukum itu. Ya. Mengetahui hukum-hukum syar'i. Ya, jangan sampai seorang muslim enggak tahu hukum syar'i. Apa itu wajib? Wajib itu, ya, nanti akan kita dalami lagi sebetulnya, tapi sekalian aja ya. Nah, wajib itu secara bahasa artinya jatuh. Ya. Secara bahasa lughah artinya jatuh. Ya. Adapun secara istilah yaitu perintah dari Allah ala wajhil ilzam, dengan harus dikerjakan. Itu hukumnya wajib. Ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jal menyuruh kepada malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis
aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka mereka sujud, kecuali iblis, dia enggan dan sombong, termasuk orang-orang kafir, dari golongan yang kafir. Pak, iblis menolak perintah Allah itu satu, tidak mau sujud, Allah usir dari surga. Kita sudah berapa perintah yang Allah tolak, yang kita tolak perintah Allah, itu pelajaran adabnya. Di perintah Allah hukumnya wajib, maka hukum asal perintah dari Allah hukumnya wajib. Hukum asal perintah dari Rasulullah hukumnya wajib. Seorang wanita yang bernama Barirah radhiyallahu anha punya suami namanya Ma'iz. Punya suami namanya siapa? Barirah dan Mughith, afwan kok Ma'iz, Mughith. Seorang Barirah punya suami namanya Mughith. Setelah Barirah dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka Barirah mengajukan khulu. Mengajukan apa? Khulu, gugatan cerai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Maka yang lain berusaha melobi, janganlah, karena Mughith bersedih, ya, akan kehilangan istri tercinta, apalagi lagi sayang-sayangnya mau ditinggal, Pak. Ya. Sampai Rasulullah SAW kasihan kepada Mughith. Maka Rasulullah menjadi perantara juga kepada Barirah. Ya Barirah, ya, kembalilah kepada Mughith. Apa kata Barirah? Ya Rasulullah, atamuruni, apakah engkau memerintahkan aku? Qala, Nabi menjawab, tidak, innama ana syafi', aku hanyalah menjadi perantara. Jadi Barirah paham kalau ini perintah dari Rasulullah, maka mau tidak mau harus sami'na wa ata'na. Tapi kalau ini hanya perantara saja, maka ya saya enggak kembali kepada Mughith. Ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi seorang laki-laki beriman, wanita yang beriman, ketika Allah dan Rasulnya telah menentukan sesuatu, memutuskan perkara, lalu mereka mencari pilihan yang lain. Maka perintah Allah Azza wa Jalla wajib, perintah Nabi wajib. Kenapa wajib? Karena tidak ada alternatif lain. Ala wajhil ilzam, iqtida'ul amri ala wajhil ilzam. Perintah yang sifatnya harus dikerjakan, itu namanya wajib. Sehingga ini baru buahnya. Orang yang melakukan perintah mendapatkan pahala, meninggalkan perintah, meninggalkan perkara yang wajib, itu dia berdosa. Nanti insyaallah kita kaji lebih dalam, kenapa kok bisa jadi wajib? Kenapa sholat 5 waktu jadi wajib? Ya, kenapa zakat, haji wajib bagi yang mampu? Dari mana sih wajib itu? Nanti kita kaji insyaallah di pembahasan berikutnya. Yang kedua adalah di bawah wajib, yaitu sunnah atau mandub atau nafilah atau mustahab. Hanya saja ulama Hanafiyah membedakan, kalau mustahab itu sesuatu yang disukai melalui jalan ijtihad. Ya.
melalui jalan ijtihad. Ya. Seperti itu. Tapi kalau dalilnya jelas sekali Rasulullah menyunahkan, ya, sebagian bersiwak. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah." Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Jadi Rasulullah ingin sekali memerintahkan, tapi tidak jadi memerintahkan, maka turun dari martabat wajib menjadi apa? Sunnah. Maka ini bahasanya sunnah. Bahasanya sunnah. Ya. Nah, kalau mustahab sesuatu yang disukai. Ya, sesuatu yang disukai. Contohnya masuk kamar mandi pakai apa? Kaki kanan apa kaki kiri? Kaki kiri. Keluar pakai kaki kanan. Memakai sendal pakai kanan apa kiri? Kanan. Melepaskan kiri dulu. Antum kalau ngelepasin kanan dulu apa kiri dulu? Ambuh tadi. Pokoknya lep-lep keluar. Nah, itu ada sunnahnya. Disukai, maka mustahab. Karena dalilnya Aisyah mengatakan yu'jibuni, ya, menakjubkan aku, ya, kebiasaan Nabi SAW at-tayamun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullih wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Menakjubkan aku, Rasulullah itu biasa menggunakan bagian yang kanan dulu untuk apa? Pakai sendal. Wa tarajjulihi, bersisir, bersuci. Wa fi sya'nihi kullih, dalam banyak perkara. Ya, seperti itu. Jadi memang Nabi menyukai. Nah, apa-apa yang tidak dinaskan dikiaskan kepada perkara itu. Ya, memakai baju, masukin tangan kanan dulu, ya, baru kiri. Ya, seperti itu. Kalau memang mau tidak mau ada kanan dan kiri, ya, maka disukai. Itu mustahab. Tapi jumhur ulama menyamakan antara sunnah dan mustahab, sama saja. Atau misalkan menyembelih hewan kurban, apakah wajib menghadapkan ke arah kiblat? Jawabannya tidak. Ya, tapi disukai, mustahab. Karena dari jalan ijtihad ulama. Nah, kalau sunnah itu perintah, ada perintahnya. Naam, ada perintahnya. Ya. Tetapi min ghairi wajhil ilzam, tidak dengan apa? Keharusan. Ya. Dengan keharusan, itu tidak. Seperti tadi siwak, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan. Berarti Nabi memerintahkan atau tidak? Tidak. Laula dalam bahasa Arab harful imtina'. Ya, jadi tidak jadi. Makanya ketika antum memahami surah Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Walaqad hammat bihi, dan wanita permaisuri raja, istri Aziz, itu berkeinginan kepada Yusuf. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Dan Nabi Yusuf berkeinginan kepadanya kalau tidak melihat atau burhan, bukti dari Allah, kalau bukan dari taufik dari Allah. Pertanyaannya, Nabi Yusuf sempat kepincut atau tidak? Kalau perempuannya jelas, orang udah nutup pintu, waghallaqatil abwab, udah menggoda, narik bajunya Nabi Yusuf, jelas itu. Tapi kalau Nabi Yusufnya, pertanyaannya, punya keinginan atau tidak? Pak,
Tidak. Tidak. Ya. Karena dua harf laula. Ya. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Makanya enggak boleh antum waqaf walaqad hammat bihi wa hamma biha. Enggak boleh waqaf di situ. Ya. Wanita itu berkeinginan kepada Yusuf. Nabi Yusuf pun sama. Mending wakaf di awal. Walaqad hammat bih wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Gitu. Ya. Nah. Jadi kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Maka Nabi tidak jadi memerintahkan, maka turun derajatnya dari wajib menjadi sunnah. Nabi sangat ingin mengerjakan umatnya mengerjakan bersiwak setiap kali akan salat. Contoh yang lain hadis Bukhari. Ya, Nabi SAW bersabda, "Sallu qabla al-maghrib." Sallu qabla al-maghrib liman syaa. Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib bagi yang mau. Ya. Pak, kalau tidak ada kata terakhir tadi, ya, salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Titik. Hukum qobliyah maghrib apa? Wajib. Tapi karena Nabi SAW menambahkan liman syaa, bagi yang mau, berarti hamba boleh memilih. Hamba boleh memilih. Kalau wajib bisa memilih tidak? Enggak bisa. Ya, tidak bisa kita milih-milih sholat subuh enggak wajib, soalnya lagi nyenyak-nyenyaknya tidur kan enggak bisa. Wajib, harus dikerjakan. Ya. Nah, tapi kalau tadi disandarkan kepada hamba, maka boleh. Kadang-kadang ditinggalkan. Tapi bagi yang melakukan mendapat pahala, itu sunnah. Makanya para ulama jumhur memahami hadis Nabi SAW, "Idza dakhalatil 'ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Apabila masuk 10 hari pertama dari bulan Dzul Hijjah dan seorang dari kalian ingin apa? Berkurban, ingin menyembelih, maka jangan menyentuh, yakni tidak memotong apa? Kukunya, rambutnya. Pertanyaannya, apa hukum kurban? Wajib apa sunnah? Wajib, sunnah harus ada dalilnya, Pak. Ya. Nah, kalau kita kan menerimanya mentah atau udah matang malahan ya. Jadi pokoknya wajib atau sunnah. Tapi prosesnya dari mana? Ulama berpikir wa arada ahadukum. Ya. Jadi apabila masuk 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah dan seorang dari kalian ingin menyembelih, iradah, keinginan itu dikembalikan kepada mukallaf, kepada hamba, maka tidak mungkin wajib. Nah, itu tidak mungkin wajib. Karena kalau wajib harus dikerjakan. Nah, turun dari perintah menjadi sunnah. Ya. Jelas ya, ini sunnah dalam istilah fiqih. Adapun sunnah dalam perkara yang lain, maka beda pengertian, Pak. Ya. Kalau disebut ahlus sunnah wal jamaah, bukan berarti orang yang selalu menjaga sunnah bersiwak, qobliyah, ba'diyah, bukan, Pak. Ahlus sunnah wal jamaah maksudnya as-sunnah di situ adalah aqidah. Ya. Makanya Al-Imam Al-Barbahari mengatakan wa'lam anna al-islam huwa sunnah wa anna as-sunnata hiyal Islam. Ketahuilah bahwa ya, Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Maksudnya akidah. Ya. Ketika Al-Imam Ahmad
ya, menulis kitab Usulus Sunnah, pokok-pokok sunnah. Ya. Apa isinya ikhwan? Fikih, hadis, akhlak, atau apa? Aqidah. Usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pokok agama kita adalah berpegang teguh dengan apa yang dipegang teguh oleh sahabat Rasulullah. Di sunnah itu maksudnya akidah. Anaknya Imam Ahmad namanya Abdullah punya kitab, ya, sama, As-Sunnah. As-Sunnah di situ maksudnya akidah. Al-Imam Al-Lalaka'i membuat kitab Syarh Usulu I'tiqadi Ahlis Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah maksudnya akidah. Makanya buku itu terkait akidah semua. Enggak ada ya qobliyah, ba'diyah, salat duha, siwak, enggak ada, Pak. Ya, semuanya akidah. Jadi terminologi sunnah ada kalanya terkait dengan fikih. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Perintah Allah yang tidak wajib. Tapi ada kalanya terkait akidah. Sunnah yang ketiga menurut ilmu hadis. Menurut ilmu hadis apa sunnah? Semua yang datang dari Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan atau takrir dari Nabi, pendiaman, ataupun sifat penciptaan Rasulullah atau akhlak beliau, khuluqiyah. Makanya kalau anda buka hadis, diceritakan di situ Rasulullah SAW wajahnya ya seperti ini, beliau berkulit seperti ini, hidungnya mancung. Apa hukumnya hidung mancung? Pak, apa hukumnya hidung mancung, Pak? Bingung ya? Punggung apa? Dada beliau bidang lebar. Hidung mancung kalau anda mau katakan sunnah, na'am sunnah. Tapi sunnah ya, penciptaan khalqiyah. Belum tentu sunnah secara fiqih. Kalau sunnah secara fiqih nanti pada oplas semua, operasi plastik semua. Jelas ya? Rasulullah SAW mengendarai keledai, punya keledai namanya Ufair. Ya, itu dalil bolehnya memberi nama hewan. Rasulullah punya keledai namanya siapa? Ufair. Ya, selama jangan nama-nama orang lah, nanti kalau panggil ada orang lewat bener namanya itu yang ma'ruf. Ufair, beliau pakai keledai. Apakah sunnah secara fikih mengendarai keledai? Antum tadi datang pakai apa? Pakai motor, pakai mobil. Kok nggak pakai keledai? Jadi sunnah dalam ilmu hadis, jadi semua yang dilakukan Nabi, apa yang dinukil dari beliau, belum tentu hukumnya sunnah. Nanti insya Allah akan kita kaji lebih lanjut. Ya. Kapan menjadi sunnah? Kalau itu bagian dari syariat. Karena apa yang dilakukan Nabi SAW ada 3 kemungkinan. Yang pertama syariat, yang kedua jibillah, ini kebiasaan kondisi zaman, yang ketiga adalah hukum khusus untuk beliau. Rasulullah SAW puasa wisal, nyambung puasa, Senin puasa, maghribnya nggak buka, Pak. Ya. Malam masih puasa, Pak. Selasa paginya nggak sahur, lanjut lagi Selasa. Itu namanya puasa wisal. Nabi SAW melarang, la tuwasilu, jangan kalian puasa wisal. Pertanyaannya, puasa wisal itu dilakukan Nabi apa tidak? Dilakukan. Apa yang dilakukan Nabi itu sunnah. Tapi umatnya boleh nggak ngelakuin? Nggak boleh. Kok sunnah tuh nggak boleh? Nah, ini hukum khusus. Antum tahulah yang lain, contoh yang lain ya. Nah, yang kedua sunnah itu adalah
secara jibillah terjadi karena kondisi zaman, kondisi tempat. Rasulullah SAW membangun Masjid An-Nabawi dengan kayu-kayu dari pohon kurma. Ya adanya kayu kurma Pak di sana. Mungkin kalau di Indonesia pakai kayu jati. Ya, konon katanya daerah sini dulunya itu penghasil jati Pak. Dulu. Ya. Bener nggak? Makanya disebut Pangkalan. Itu. Nah, Wallahu a'lam ya, perlu dicek nih. Dulu di sini katanya banyak ya, distribusinya pakai sungai itu Pasanggerahan. Wallahu a'lam ya. Apakah termasuk sunnah membangun masjid dengan kayu kurma? Pertanyaannya. Secara fikih, sunnah apa tidak? Sunnah apa tidak? Artinya kalau antum mengerjakan mendapat pahala? Jawabannya tidak. Karena itu kondisi zaman. Rasulullah SAW menggunakan keledai, Rasulullah menggunakan kuda untuk bepergian. Itu jibillah. Rasulullah makan kurma setiap hari. Antum jangan makan kurma setiap hari. Antumnya makannya nasi uduk pagi-pagi. Sekali lagi ini bukan menghinakan apa yang dilakukan Nabi, sekali jangan salah paham ya. Tapi jangan hulu, jangan berlebihan. Ya, apa-apa yang terkait dengan bangsa Arab sunnah, enggak. Ya. Rasulullah makan kurma setiap hari, gandum setiap hari, antum malah makannya nasi. Ya, apakah disebut mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnah? Tidak. Karena kondisi zamannya berbeda. Nah, kalau ada anjuran, masuk yang ketiga, yaitu bagian dari syariat. Kalau ada anjurannya, ada ajarannya, nah itu bagian dari syariat. Ya. Nah, jadi kalau ilmu hadis, sunnah itu semua yang dinukil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Berikutnya sunnah secara ilmu usul fiqih, yaitu dalil syariat yang bukan dari Al-Quran. Dalil syariat yang bukan berasal dari Al-Quran. Karena hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Sunnah. Ya. Nah, jadi istilah sunnah ada banyak. Yang pertama dari segi fiqih, aqidah, hadis dan usul fiqih. Pengertian dari ilmu fiqih. Jadi usul fiqih berasal dari dua kata, usul dan fiqih. Usul itu apa? Pokok, fondasi. Adapun fiqih adalah pemahaman secara istilah, ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah. Mengenal hukum-hukum syar'i. Kita pakai bahasa mengenal, bukan mengilmui, karena ada di dalam fikih perkara-perkara yang tidak sampai derajat ilmu, tetapi hanya sampai adh-dhann. Nanti insyaallah akan kita bahas maratib al-ilm, tingkatan-tingkatan ilmu. Mengenal hukum-hukum syar'i tadi sudah kita singgung. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Ya. Tadi sudah sampai sunnah. Kemudian hukum berikutnya adalah mubah. Apa? Mubah. Mubah itu hukum di mana Allah Azza wa Jal tidak memerintahkan, juga tidak melarang. Ya. Karena itulah mubah diketahui dari dua cara. Yang pertama adalah secara hukum asal. Hukum asal, atau yang dikenal dengan al-bara'ah al-asliyah. Bahwasanya segala sesuatu di muka bumi ini hukumnya mubah.
Karena Allah menciptakan apa yang ada di alam ini untuk manusia. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan apa yang ada di bumi ini untuk kalian, untuk manusia. Ya. Jadi hewan-hewan yang tidak secara nas ya dikonsumsi, misalkan Nabi SAW mengkonsumsi daging kambing, ya, Rasulullah mengkonsumsi daging onta, ya. Tapi apa hukumnya mengkonsumsi misalkan daging apa Pak? Hah? Tapir, daging apalah hewan yang nggak ada di Arab sana, ya. Iya, apa hukumnya? Ya, misalkan jerapah, misalkan. Apa hukumnya, ikhwan? Boleh apa tidak? Boleh, karena tidak dalil yang melarangnya. Jadi hukum asalnya halal. Selama bukan hewan buas yang bertaring, selama bukan burung yang memangsa dengan cakarnya, maka halal. Hukum asalnya halal. Ya. Ini kita bicara hukum syar'i, bukan hukum negara. Nanti antum nyari daging jerapah lagi. Atau ada jerapah disembelih. Belum tentu, karena bisa jadi hewan yang dilindungi. Apa hukumnya makan burung cendrawasih atau burung merak? Halal nggak secara hukum syar'i? Halal, tapi bagus. Iya, sama seperti kelinci. Kelinci itu lucu, tapi secara hukum syar'i halal. Ya. Jadi tidak ada larangannya, maka halal. Antum makan getuk, makan cilok, cimol, ada dalilnya tidak? Tidak ada. Maka al-bara' al-asli, hukum asalnya boleh. Yang kedua, kebolehan itu secara nas. Rasulullah SAW atau Allah Azza wa Jalla membolehkan. Ya. Seperti itu. Misalkan uhillat lana maitatani wa daman, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Amma damani fal kabid wat tihal, adapun 2 darah adalah hati dan limpa. Wa ammal maitatani fal hut wal jarad, adapun 2 bangkai adalah ikan dan belalang. Bangkai itu jangan antum terframing yang sudah busuk. Bangkai itu yang mati tanpa disembelih, itu bangkai. Karena ikan kalau sudah busuk tidak baik dikonsumsi, ya jangan dikonsumsi. Ya, tapi secara asal ikan itu tidak perlu disembelih. Alhamdulillah. Ya, kalau ikan tuna disembelih gede Pak, mending. Kalau ikan teri gimana? Nah, ikan teri disembelih sekilo gimana Pak? Keburu mati. Ya, alhamdulillah nggak perlu disembelih, halal. Ya, itu. Kalau hewan darat kan enggak, harus disembelih. Ya, untuk makan kambing, kerbau, sapi harus disembelih, rusa disembelih. Apa kicot? Harus disembelih enggak? Kalau keong air jelas halal. Keong air, tutut, apalagi yang kuning itu dari air itu jelas halal. Tapi kalau keong darat seperti bekicot, halal apa haram? Hah? Gimana nyembelihnya? Ini sebagian ulama memang ada yang melarang, tapi dalilnya lemah karena hukum asalnya mubah. Tidak ada dalil yang mengharamkan. Dengan memotongnya, dengan memasaknya sudah mematikan. Ya, karena itu Imam Malik nyuruh potong aja sebagai bentuk penyembelihan karena dia hewan darat. Ala kulli hal hukum asalnya halal. Ya. Nah, perkara doyan gak doyan ini perkara lain, Pak ya. Nah, mubah.
Kemudian berikutnya makruh, sesuatu yang dibenci. Dahulu kata-kata makruh itu bisa bermakna haram. Dan ini merupakan urf kaum salaf. Bahkan bahasanya Al-Quran makruh itu seringnya berbicara tentang yang haram. Ketika Allah mengharamkan perzinahan, ya, mengurangi timbangan, ya, larangan membunuh. Dalam surah Al-Isra Allah akhiri dengan firman-Nya, kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Demikian adalah keburukannya di sisi Allah makruh, maknanya adalah haram. Jadi makruh itu bisa bermakna haram. Karena itu ulama Hanafiyah membagi makruh ada dua. Makruh karahatat tahrim, makruh keharaman. Makruh yang kedua makruh tanzih, itu yang dipahami oleh kita, istilah jumhur ulama bahwa makruh itu lebih baik dijauhi. Siapa yang menjauhinya mendapatkan pahala, siapa yang melakukannya belum berdosa. Jadi pengharaman yang tidak tegas. Adapun haram itu sesuatu yang diharamkan secara tegas, harus dijauhi. Ini pun dengan dua cara, imma nas, imma dengan ijtihad, ya. Kalau dengan nas Al-Quran, misalkan hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, misalkan diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi. Itu secara nas munazzal dari Allah Ta'ala, hukumnya haram, ya. Nah, meninggalkan perkara yang wajib hukumnya haram. Meninggalkan perkara yang wajib hukumnya haram. Meninggalkan perkara yang haram hukumnya wajib. Jadi wajib dan haram itu dua hal yang berseberangan. Sebagaimana makruh berseberangan dengan sunnah. Mengerjakan perkara yang makruh itu dianjurkan, ya. Meninggalkan perkara yang makruh itu dianjurkan, ya. Meninggalkan perkara-perkara yang sunnah kalau bisa jangan sering meninggalkan, karena bisa jadi makruh, bisa jadi makruh. Meskipun duanya tidak harus sama, tetapi ada keterkaitan. Nah, di antara contoh yang makruh apa, ikhwan? Nabi SAW tidak menyukai tidur ba'da maghrib dan tidak menyukai begadang ba'da isya, kecuali ada hajat, ya. Jadi ba'da isya tidak ada kegiatan tidur. Antum tidurnya jam berapa? Jam 12. Makruh. Nah, kalau bisa tidurnya cepat, bangunnya cepat, ya. Lebih sehat juga buat tubuh kita untuk beristirahat. Nah, fikih itu mengetahui hukum-hukum syar'i yang 5 tadi, yang sifatnya amaliyah, ya. Sifatnya syar'i, bukan terkait dengan hukum duniawi atau ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu nahwu, sorof, balaghah, enggak, ya. Atau terkait dengan hukum ilmu matematik misalkan, enggak, tapi ilmu syar'i, ya, yang dikaji adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang sifatnya amaliyah, sifatnya apa? Amaliyah, karena hukum syar'i ada yang sifatnya aqidah. Aqidah. Maka fiqih itu berbicara tentang amaliyah yang dilakukan dalam kehidupan secara nyata, bukan hanya diyakini, ya. Min adillatiha tafsiliyah, dari dalil-dalilnya secara terperinci.
Jadi ketika kita memahami fikih, maka kita bawakan dalilnya. Tadi misalkan contohnya adalah bersiwak, dalilnya ini. Apa hukum sholat Jumat, dalilnya ini. Apa hukum qabliyah maghrib, dalilnya ini. Ba'diyah, qabliyah, dalilnya ini. Itu fiqih secara terperinci. Secara terperinci. Adapun usul fiqih, tadi kita bahas fikihnya nih. Usul fiqih yaitu pondasi untuk membangun fikih. Ya. Karena sejatinya dua ilmu ini tidak bisa terpisahkan. Antara fiqih dan usul fiqih tidak bisa terpisahkan. Orang yang mempelajari fiqih tidak bisa lepas dari usul. Kalau dia hanya menghafal masalah-masalah, akan kerumitan tatkala mendapati perkara-perkara baru yang harus diberikan hukum. Atau dia tidak tahu dari mana ujuk-ujuknya, ya, hukumnya kok makruh, dari mana dia enggak tahu. Maka harus didasari dengan usul, pondasinya. Karena fikih itu bisa banyak sekali masalahnya dan bisa berkembang dari zaman ke zaman. Ya, itu fikih. Nah, kalau usul itu pondasinya, ibarat hidangan adalah cara mengolahnya, itu usul fikih. Apa yang sudah jadi, sudah terhidang, itu adalah fikih. Adapun secara istilah, usul fikih sudah menjadi ilmu tersendiri, yaitu ya sebagaimana diungkapkan para ulama, adillatul fiqhi al-ijmaliyah wa kayfiyatu al-istifadah minha wa halul mustafid, yaitu dalil-dalil fiqih secara ijmaliyah, secara global, dan tata cara kaifiyah mengambil manfaat dari dalil-dalil itu, dan keadaan orang yang mengambil manfaat darinya. Siapa? Mujtahid. Ya. Orang alim harus mempelajari usul fikih. Ya, karena dia akan berbicara hukum, dari mana asalnya. Dia harus berbicara ya dengan banyak sisi, maka dia harus mempelajari usul fikih. Jadi usul fikih adalah dalil-dalil fikih secara global. Makanya kalau usul fikih itu tidak mendetail terhadap dalil-dalilnya. Apa yang dibutuhkan saja. Ya, apa yang dibutuhkan saja. Misalkan apa hukumnya salat 5 waktu? Wajib. Oke, itu kan udah selesai itu. Dalilnya Al-Quran. Wa aqimus shalah wa atuz, dirikan salat, tunaikan zakat. Sampai sini fikih, Pak. Dirikan salat, tunaikan zakat. Apa hukum salat 5 waktu? Dirikan salat, tunaikan zakat. Tapi salat duha itu salat apa bukan? Salat duha itu salat apa bukan? Masuk enggak dalam perintah ini? Dirikan salat, tunaikan zakat. Berarti wajib juga? Enggak. Itu disitulah usul fikih bermain. Wa aqimu fi'il amr, hukum asalnya wajib. Kok berubah jadi hanya 5 saja yang wajib, yang lain sunnah? Pakai dalil yang lain. Sunnah menjelaskan, ya, di mana ada seorang Arab Badui masuk Islam. Ya Rasulullah, apa yang Allah wajibkan kepadaku setelah aku masuk Islam? Beliau menjawab, ya, salat sehari semalam 5 waktu, illa an tatatawwa'a syai'an, kecuali engkau melakukan yang sunnah. Oh, berarti dikeluarkan dari hukum 5 menjadi sunnah. Asik enggak? Itu usul fikih. Kalau cuma apa hukum salat 5 waktu? Wajib. Dalilnya apa? Aqimus shalah wa atuz zakah. Itu fikih. Tapi bagaimana mengolah itu menjadi sebuah hukum, itu adalah usul fikih. Kira-kira penting enggak?
penting. Dahulu ulama mempelajari fikih dan usul fikih itu berbarengan, ya, bersamaan, tidak dibeda-bedakan. Tapi kemudian para ulama, ya, memperdalam masing-masing dari ilmu itu, akhirnya seakan-akan berbeda. Tapi kedudukannya tidak bisa lepas, ya. Nah, contoh lagi usul fikih. Antum membaca Al-Quran, kemudian di situ ada kisah para nabi dan rasul. Boleh nggak dijadikan dalil tentang cerita umat-umat terdahulu, tentang kisahnya Nabi Musa, ya, tentang kisahnya Nabi Yusuf misalkan? Itu termaktub dalam Al-Quran. Boleh nggak dijadikan sebagai dalil? Apakah kisah umat terdahulu itu bagian dari ajaran Islam ataukah bukan? Nah, ini bukan ranahnya fikih, ini ranahnya usul fikih. Seperti itu. Hukum beramal dengan apa yang dilakukan oleh umat terdahulu. Contoh lagi, misalkan beramal dengan amalan ahli Madinah, karena Rasulullah SAW hidup, ya, sampai wafat di kota Madinah. Kebanyakan hukum sempurna di kota Madinah. Kalau di Mekah masih perlu, di Mekah akidah, ya, solat baru diwajibkan di tahun ke-10. Dari tahun pertama sampai ke-10 nggak ada solat, Pak. Tidak ada solat wajib 5. Baru kemudian Rasulullah Isra Mi'raj di tahun ke-10, ya, kenabian. Baru kemudian beberapa tahun berikutnya hijrah ke Madinah. Dan di Madinah itulah hukum banyak sekali yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Maka sepeninggal Nabi, sahabat hidup di Madinah, tabi'in masih hidup di situ. Nah, bolehkah berargumen dengan amalan Madinah, ahli Madinah? Karena kemungkinan masih dekat jaraknya antara zaman tabi'in, apalagi sahabat, dengan Rasulullah. Kira-kira banyak berubah enggak? Kan enggak, ya. Nah itu, makanya Al-Imam Malik rahimahullah punya ajaran dalam mazhab beliau, beramal dengan amalan ahli Madinah. Nah, itu apa hukumnya? Dikaji. Bagaimana berdalil dengan maslahat al-mursalah, ya, itu dibahas. Ya, itu namanya usul fiqih. Wa kaifiyatul istifada minha. Bagaimana cara kita mengolah dalil-dalil syar'i, mendapatkan faedah dari dalil syar'i, ini diolah dalam usul fiqih. Ya. Nah, dari dilalatul alfaz, dari dalil-dalil apa yang ditunjukkan oleh sebuah lafaz. Ya. Misalkan lafaz-lafaz itu umum diinginkan khusus, atau khusus diinginkan umum, seperti itu. Atau umum yang memiliki pengecualian, atau umum secara mutlak. Nah, itu dibahas nanti insyaallah. Jadi antum harus siap-siap, lumayan puyang dikit ya. Tapi jangan nggak hadir, puyang dikit nggak hadir. Harus hadir. Ya. Wahalul mustafid, dan keadaan orang-orang yang mengambil manfaat dari ilmu usul fiqih itu, yaitu para mujtahid, para ulama kibar yang telah mapan dalam keilmuan. Mereka mendapatkan manfaat dari ilmu ini. Dan siapa mujtahid, siapakah orang yang berhak mengeluarkan hukum, yang berhak berfatwa, siapa yang berhak untuk menelurkan hukum wajib, sunnah dan sebagainya, itu adalah para mujtahid. Apa syarat ijtihad, ya, bagaimana hukumnya taklid kepada mujtahid, ya, itu akan insyaallah akan kita bahas secara panjang lebar. Nah, terakhir, siapa yang pertama kali membukukan ilmu usul fiqih? Siapa yang pertama kali membukukan ilmu usul fiqih? Yang pertama, usul fiqih itu sudah ada sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat ilmu, ya, dan sahabat pun memahami dengan
apa yang mereka fahami dari hadis-hadis Nabi SAW, dan mereka adalah orang Arab yang betul-betul faham dengan bahasa mereka. Ya. Tapi kebanyakan ketika ada sesuatu yang mereka sulit, langsung bertanya kepada Rasulullah. Baru setelah Rasulullah wafat, mulai ada ijtihad. Ya. Dan usul fiqih itu sudah dipahami oleh para sahabat, ya, seperti fuqahanya sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, kemudian diantara yang Allah berikan pemahaman lebih Abdullah bin Abbas misalkan Abdullah bin Abbas berfatwa tentang iddah wanita. Jadi iddah wanita itu berbeda-beda. Ada iddah wanita yang ditinggal wafat suaminya, betul? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajay yatarabbasna bi gimana ayatnya? Thalathata asyhuri wa ashra. Jadi iddahnya wanita yang ditinggal wafat itu 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari. Iddahnya wanita yang ditalak, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang ditalak iddahnya 3 kali haid apa suci? Ihtimal dua-duanya, ya. Anggaplah itu haid. Ya, anggaplah itu haid. 3 kali masa haid. Kemudian ada iddah wanita hamil. Wanita hamil. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Wanita-wanita yang hamil iddahnya dengan melahirkan. Pak, kalau wajar semua wanita, ya, nggak hamil, nggak ditalak, suaminya meninggal, iddahnya berapa? 4 berapa? Arba'ata asyhuri Arba'ata asyhuri wa ashr, 4 bulan 10 hari. Apa tadi 3 bulan? 4 bulan 10 hari, ya. 4 bulan 10 hari yang ditinggal wafat suaminya. Kalau dia tidak hamil, dia tidak ditalak, clear. Tapi kalau wanita ditalak suaminya, kemudian suaminya meninggal, iddahnya yang mana? Ditalak atau meninggal? Di situ. Maka talak itu sebab yang lebih pertama daripada meninggal. Karena nggak mungkin orang meninggal terus mentalak, kan nggak mungkin. Ditalak dulu baru meninggal. Maka talak dulu. Maka talak itulah iddah yang terpakai. Jelas ya? Kemudian muncul wanita yang tertalak juga kondisinya hamil. Pakai iddah mana? Iddah hamil atau iddah talak? Nah, disitulah ijtihad muncul. Ya. Emang beda. Contoh wanita baru hamil 1 bulan. Kalau dia pakai iddah hamil, perkiraan hamil itu 9 bulan. Berarti masih nunggu 8 bulan lagi. Dia baru boleh nikah. Begitu melahirkan anak, ya, dia boleh menikah. Masa nifas boleh nikah? Boleh, tapi belum boleh berhubungan 8 bulan. Tapi kalau istrinya ditalak udah 8 bulan 25 hari misalnya, begitu dicerai, ya, 5 hari berikutnya melahirkan, selesai iddah. Ya. Sekalian akikah, sekalian nikah lagi perempuan itu. Seperti itu. Ini nih bahas, makanya ada ijtihad di situ. Ya. Abdullah bin Abbas memahami bahwa iddahnya wanita hamil lebih spesifik. Maka khas muqaddamun 'alal 'am, yang lebih khusus lebih didahulukan daripada yang umum. Usul fikih sudah ada sejak zaman sahabat. Ya. Seperti itu. Dan mereka memahami itu dengan baik. Baru kemudian ijtihad terbuka, ya,
dipahami oleh para ulama berikutnya. Hanya saja yang pertama kali membukukan adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ketika beliau dikirimi surat oleh Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, ya Imam, tolong buatkan kepada kita kitab yang terkait umum, khusus, mutlak, muqayyad, terkait nasikh dan mansukh dan sebagainya. Maka Imam Syafi'i menjawab surat itu dari ulama yang lain, dibuatlah surat balasan. Nah, surat balasan itu jadi kitab. Surat balasannya jadi kitab. Kalau antum bikin status nggak jelas. Imam Syafi'i balasan surat jadi kitab. Makanya namanya Ar-Risalah, surat. Nah, kitab itu menjadi peletak pertama dasar ilmu usul fiqih yang dipahami oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, baru kemudian berkembang lebih luas lagi. Ya, wallahu a'lam bissawab. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i mengambil ilmu dari madrasah hadis, madrasahnya Imam Malik di Madinah, sampai Imam Malik wafat 179 Hijriah. Kemudian beliau pindah ke Baghdad, bertemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi karakter pendidikannya agak berbeda sedikit. Kalau di Madinah basicnya hadis, ada dalilnya amalkan, nggak ada ya sudah. Tapi kalau Irak, di Kufah, di majlisnya Al-Imam Abu Hanifah dan murid-murid beliau, itu menggunakan apa? Ra'yu, kecerdasan berpikir, tapi dalilnya lebih sedikit. Maka Imam Syafi'i menggabungkan itu dengan dalil sekaligus ra'yu, sehingga muncullah ilmu yang menakjubkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mungkin ini yang kita bisa bahas pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, kita jawab singkat saja. Barakallahu fikum.